Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di Andy Kristen Channel. Dan di video kali ini kita akan mengulas kembali untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget buat yang udah request. Hari ini kita akan bahas Pit Network. Ini banyak banget yang minta teman-teman bahas ya. Terus juga dari Sui Network kita juga akan bahas hari ini. Lalu ada Near Protocol. Ini juga salah satu koin yang paling banyak di request. Jadi kita akan mulai pembahasannya dari Bit Network terlebih dahulu. Sebelumnya aku mau sedikit summary dulu kondisi dari Bitcoin. Ya, Bitcoin tengah dalam fase koreksi setelah dia mencapai level all time high di 122.000. Sekarang pergerakan Bitcoin sudah turun sampai kisaran level 116.800-an. Ya, kondisi dari Bitcoin dominance lumayan turun. Ini tentu saja ya positif untuk altcoin ya, meskipun altcoin juga nggak terlalu perform belakangan ini. Tapi mayoritas altcoin ini sebenarnya sudah naik sejak seminggu terakhir. Kita akan mulai dulu pembahasannya dari Pit Network. Hari ini diperdagangkan di kisaran level 0,11. Pit Network sudah naik 9% sebulan terakhir, ya lumayan. Kalau kita lihat dari projectnya Pit ini, nampaknya ada beberapa peningkatan yang terjadi. Kita akan lihat dulu dari beritanya. Yang pertama adalah aset TradFi yang paling banyak diperdagangkan kini berada di on-chain dari Pit Network. ETF teratas langsung dari tempat institusional didukung oleh umpan harga Pit. Jadi Pit ini saat ini menyediakan banyak sekali data Oracle, data analitik untuk mereka yang melakukan trade di berbagai macam aset kelas. Ya, termasuk di dalamnya adalah kripto, kemudian juga ada crypto index, ETF, equity, beberapa metal, kemudian forex ya, itu sudah ada data analitiknya. Jadi biasanya sih orang-orang yang menggunakan PIT itu adalah mereka-mereka yang punya kepentingan untuk melakukan scalping. Ini cukup berguna. Kemudian para institusi besar yang juga ingin melihat sebenarnya aktivitas di market kripto itu seperti apa. Ini contohnya ya, biasanya kita akan pakai Pit Network Price Feed Crypto gitu. Nanti akan ditampilkan nih data analitiknya, pergerakan transaksi yang terjadi pada Bitcoin live per detik, per hour, kemudian daily, itu semua datanya tersedia, dan di bawah ini ada aktivitas transaksi yang terjadi secara real time. Dan ini tentu saja akan sangat-sangat penting bagi mereka yang punya kepentingan untuk mengamati market dengan detail, termasuk para scalper ya, ataupun institusi apa ya, whales yang bertugas untuk menggerakkan pasar. Itu mereka butuh banget Oracle seperti ini. Dan kalau kita lihat sih dari performance belakangan ini, Pit juga sudah banyak terintegrasi dengan banyak jaringan. Salah satunya adalah ya beberapa jaringan yang ada di jaringan Solana, kemudian juga Hyperliquid. Itu juga tidak lepas daripada kerjasamanya dengan Pit. Nah, salah satunya adalah Unich, teman-teman. Ini adalah jaringan yang terintegrasi dengan Pit saat ini untuk menyediakan umpan harga terkemuka yang mengkhususkan diri dalam solusi dan juga keuangan berkinerja tinggi. Unich ini merupakan platform OTC ya untuk para big fund melakukan trade. Nah, itu pentingnya Pit Network di dalam jaringan dari dunia Web3 gitu. Lalu gimana untuk tokennya? Apakah Pit sementara ini menarik? Kalau kita perhatikan sih, Pit punya supply maksimal sebanyak 10 miliar ya, sementara yang beredar itu sudah lebih dari separuh, lebih tepatnya 57,49%. Dan ini menurut saya lumayan ya koinnya sudah di unlock gitu. Kalau kita lihat dari progres unlock token pada Pit Network itu akan ada lagi di tanggal 15 Mei 2026. Jadi selama kurang lebih 9 bulan maybe ya. Itu masih akan sangat aman buat Pit, dan tidak ada unlock yang besar atau yang besar ataupun signifikan di tahun ini. Unlocknya akan ada di pertengahan tahun depan. Jadi sementara ini sih kita mungkin ekspektasinya adalah harga Pit yang lebih baik. Kalau kita melihat dari movement sementara ini Pit Network kelihatan berada dalam level terendah ya. Diperdagangkan di kisaran 0,1152 dan posisinya saat ini sedang mencoba untuk recover. Kemarin dia sempat naik sampai 0,13 tapi gagal
kena rejection di sana, and then sekarang pergerakannya cenderung korektif. Dan kalau kita perhatikan sih secara movement sejauh ini masih lumayan bagus. Smart money juga oke, namun memang marketnya butuh untuk koreksi. Nah, jadi butuh koreksi sehat dulu ya, karena kalau kita melihat juga kenaikan yang terjadi pada sebulan terakhir ini bisa dibilang lumayan, lumayan positif untuk market kripto. Hanya saja memang secara total inflow yang kemarin kebanyakan masuk itu adalah American coin. Ya, itu yang dapat banyak sentimen. Tapi untuk Bit Network sementara ini sih masih belum. Semoga kedepannya ada inflow yang masuk juga ke project ini gitu. Kalau kita lihat sih secara major trend sementara ini Bit Network kelihatan masih turun ya, masih di bawah. Meskipun jangka pendeknya ada peluang dia buat recover gitu. Semoga sih nanti bisa lebih baik lagi secara movement. Untuk next target berarti Bit Network adalah menembus area 0,13 dolar. Kalau dia bisa tembus lebih tinggi lagi, target aku sih ke 0,17 ya. Target yang menurutku cukup realistis. Mungkin saja bisa tercapai dalam beberapa waktu ke depan. Lalu kalau kita perhatikan area 0,24 juga merupakan area strong resistance yang tentu saja ini long term ya untuk Bit Network. Jadi ekspektasi Bit Network masih bisa bullish jangka waktu menengah gitu. Namun tetap harus diperhatikan beberapa level support yang juga penting. Let's say kalau teman-teman misalkan mencoba mencari opportunity, Bit Network ini bisa ditunggu di kisaran harga 0,1. 0,1 dolar menurut saya level support yang cukup make sense. Jika teman-teman nanti dapat harga diskon seandainya pengen atau berencana untuk melakukan akumulasi gitu. Jadi itu aja sih kemana pergerakan harganya kita serahkan lagi ke pasar. Tapi yang penting untuk saat ini adalah kita lagi dalam fase koreksi gitu. Mungkin saja kita butuh turun sebentar and then recover lagi. Itu ya buat Bit Network. Next kita akan bahas Sui protokol atau Sui Network. Hari ini diperdagangkan di kisaran level 63.975 rupiah. Secara movement sebulan terakhir Sui protokol lumayan perform, naik 32,71%. Dan kalau kita lihat secara movement ini lumayan positif. Dari beberapa berita, Sui Network mencapai new all-time high secara daily transaction volume. Ya, saat ini terbilang level yang tertinggi lah dalam 30 hari terakhir. Dan ini menurut saya menjadi indikasi bahwa jaringan dari Sui ini lumayan diminati juga oleh pasar. Mereka juga sedang dalam tahap pengembangan Olympian Games. Ya, ini merupakan partner terbaru di mana Sui ini mendukung perkembangan game di jaringan Web3. Platform dari Olympic Games ini juga dia meluncurkan token ya, namanya SOX sebagai reward tokennya gitu. Lalu Sui juga banyak sekali berkegiatan di offline ya, tercatat di beberapa negara seperti di Thailand, kemudian juga di Athens ya, mungkin ini di Yunani, teman-teman. Kemudian di Turki mereka juga ada kegiatan. Jadi bisa dibilang Sui ini lumayan banyak berkeliling wilayah guna untuk ya mengedukasi orang terkait dengan proyek dari yang dikembangkan saat ini. Kemudian Sui juga baru aja meluncurkan produknya yaitu apa nih? Bitcoin. Ya pada intinya adalah produk ini tuh berfungsi kalau teman-teman pengen meningkatkan utility dan juga melakukan transfer Bitcoin lewat jaringan Sui gitu. Mereka ada SuiFi ya, di mana ini merupakan sebuah platform yang memungkinkan orang-orang untuk melakukan transfer Bitcoin di jaringan Sui. Kemudian juga ada fitur Earn and Lend, di mana teman-teman bisa simpan pinjam ya berupa Bitcoin. Nanti teman-teman bisa berpeluang mendapatkan reward berupa APY gitu. Dan ini tentu saja sangat bagus ya untuk perkembangan project Sui ke depannya karena utility-nya secara teknis itu meningkat gitu. Jadi nggak heran kalau kita lihat daily transaksi dari Sui terus mengalami lonjakan. Kalau dilihat dari tokenomics, Sui ini punya maksimum supply di 10 miliar, sementara yang beredar adalah di 3,45 miliar koin. Gitu. Proses unlock token
terjadi secara bertahap. Kalau kita perhatikan setiap bulan itu akan ada 0,57 koin yang dibuka, yang di-unlock. Dan ini cukup konsisten sampai nanti 2026. Mungkin Sui akan mencapai maksimum, em, ya mencapai supply di kisaran 5 billion itu di kisaran 2030. Kita belum melihat nih apakah kedepannya akan ada unlock yang lebih masif untuk project ini atau tidak. Karena sampai di tahun 2026 aja, sorry 2030 aja, itu Sui baru diprediksi mencapai 4,7 miliar supply. Gitu. Sementara kan yang maksimal itu 10 miliar. Apakah developernya tahan untuk unlock pelan-pelan? Ya kita nggak tahu secara pasti lah. Gitu. Tapi yang penting perlu di take note aja. Terus gimana untuk technical? Secara tren kemarin kita melihat lonjakan yang positif, harga SWI juga lumayan positif. Naik sampai 4 dolar ya, dan ini lumayan menurut saya. Untuk volume transaksinya lumayan oke, kemudian dari smart money juga sangat bagus ya. Gitu. Untuk saat ini kemana peluang dari SWI? Kalau kita melihat secara movement Bitcoin yang saat ini sedang koreksi, mungkin SWI juga akan terdampak gitu. Tapi kalau kita perhatikan SWI ini sedang mencoba untuk menembus level 4 dolar, level resistance yang sangat penting. Sejauh ini sih belum ada indikasi pembalikan arah. Tapi kalau nanti setelah video ini diupload, mungkin SWI-nya bergerak turun, ada beberapa level yang teman-teman boleh untuk diperhatikan. Ini area support yang aku take note ya. Support kuat itu ada di 3 dolar. Tapi tentu saja kita belum melihat SWI bakalan ke sana. Paling level-level yang perlu dipertimbangkan itu untuk jangka pendek adalah 3,6 dolar. Teman-teman boleh take note, ini kalau seandainya koreksi sangat berpeluang untuk mencapai area tersebut. Gitu. Mungkin bisa turun lebih dalam, let's say ke 3,1 dolar ya, seandainya kalau ada FUD yang jelek banget. Itu masih ada opportunity. Tapi di sini kita expect kalau di 3,6 nanti akan ada rebound untuk harga dari SWI protokol. Kemudian kalau kita lihat lagi dengan time frame yang lebih besar, di time frame daily sih overall ini masih bagus. Secara tren masih sangat positif ya, belum ada kayak indikasi bearish yang parah gitu. Jadi sejauh ini saya masih positif melihat pergerakan dari SWI ya, dan ya mungkin kita butuh untuk konsolidasi dulu secara jangka pendek untuk melihat kenaikan yang lebih tinggi pada SWI protokol gitu. Ya ini masih konsolidasi sih kalau dari bigger picture-nya. Ya setidaknya nggak bearish lah. Itu ya, jadi yang udah punya SWI, apakah harus hold atau tidak, ya itu balik lagi ke teman-teman. Kalau seandainya SWI berhasil mampu menembus area 4 dolar resisten ini, maka next target kita adalah kembali ke all time high di 5,3 dolar gitu. Kalau seandainya dia kena reject di 4 dolar, mungkin dia butuh koreksi dulu ke 3,6, and then mungkin baru dia bisa naik lebih tinggi. Itu ya buat SWI. Next kita akan bahas si apa namanya, si NIR protokol. Ini cukup lama kita nggak bahas, tapi ya kita coba. SWI protokol hari ini diperdagangkan di kisaran level 40.600 rupiah. Secara movement sebulan terakhir udah naik 13%. Ini project layer 1 ya, yang memang banyak sekali gebrakan-gebrakan yang dibikin terutama waktu di tahun 2021 sampai 2022 itu banyak sekali event-eventnya. Tapi makin ke sini menurut saya pribadi itu makin kayak kurang rame lagi, karena bukan proyeknya jelek tapi mereka ketutupan dengan banyak proyek-proyek baru yang bermunculan gitu. Nah, kalau kita lihat dari pembaruan terbaru, SWI NIR Protocol itu mencoba untuk menggandeng project AI. Ya, mereka menggunakan atau memperbarui mereka punya project seperti itu, di mana mereka sedang memberlakukan AI sebagai bagian dari project dari NIR gitu. NIR membangun agent sumber terbuka, kemudian AI yang dapat kamu kendalikan dan juga infrastruktur yang berfungsi dengan baik. Gitu. Jadi sekarang intinya mereka sedang merambah menggunakan AI. SWI secara project activities user ya ini lumayan masih tinggi.
terbilang tinggi di compare dengan beberapa project lain seperti BNB Smart Chain, Jito, Base, kemudian Solana, ya Sui masih terbilang Near Protocol masih terbilang positif gitu. Artinya secara pengguna monthly-nya bisa dibilang masih tumbuh, ya masih bagus gitu. Kemudian Near Protocol ini juga dia di watchlist oleh Bitwise. Karena Bitwise sendiri juga sudah meluncurkan produk ETP-nya Near Protocol yang sekarang sudah bisa dibeli di wilayah dari Eropa, ya khususnya Uni Eropa. Kalau kita lihat di sini ada sebuah berita di mana hari ini Frankfurt Stock Exchange, ini bursanya Jerman, itu sudah mulai memperdagangkan yang namanya Near Protocol Staking ETP. Nah, ini menunjukkan bahwa institusi semakin banyak yang sudah mulai terbuka dengan kripto, sehingga memungkinkan bagi mereka menyediakan produk-produk kripto ya, yang mana sudah ditawarkan kepada institusi dan juga para klien-klien mereka gitu. Jadi bisa dibilang penyerapan project Near Protocol ini semakin lama semakin luas di pasaran. Kalau kita perhatikan dari mereka punya maksimum supply, so far sih masih aman. Hari ini ada di kisaran 1,23 miliar ya untuk supply-nya, dan ini masih bisa nambah teman-teman sampai nanti di Oktober 2025 mencapai maksimumnya gitu. Jadi seiring berjalannya waktu akan ada penambahan jumlah yang menurut saya tidak terlalu signifikan ya, tapi mungkin saja bisa berdampak kepada pelemahan harga dari Near Protocol secara jangka pendek. Ingat ini sifatnya jangka pendek. Lalu gimana kalau kita perhatikan secara teknikal pergerakan dari Near Protocol itu sedang running ya, ongoing ke $3 level resistance yang menurut saya bakalan menjadi level resistance yang mungkin bikin struggle ya, karena kalau kita lihat secara tren Near Protocol ini nggak terlalu ada smart money yang masuk gitu. Dari volume pun juga menurut saya biasa. Mungkin nggak terlalu nendang juga, nggak se-hype-nya Sui ya. Sui kan jelas banget dia bullish sangat kuat, tapi kalau Nir ini kayak agak kurang. Nah itulah kenapa di awal tadi saya bilang Nir ini kayak sedikit tenggelam, karena ada banyak proyek-proyek baru yang bermunculan yang cenderung lebih bersinar dari proyek yang memang sudah ada gitu lebih dulu ya. Dan untuk saat ini sih target kita adalah ke $3. Ini mungkin bisa dicapai pelan-pelan gitu. Dilihat dari faktor volume dan juga kekuatan buyer, ini nampaknya masih cenderung lemah. Hari ini pun juga kalau kita perhatikan ada koreksi yang terjadi pada Near Protocol. Next target kalau seandainya dia turun agak dalam, boleh dipertimbangkan support terdekatnya ada di $2,34. Ini level yang berpotensi dituju seandainya kalau Near ada sedikit koreksi gitu. Tapi ya so far wajar aja sih untuk koreksi. Ya itu ya, next target kita ke $3. Kalau dia seandainya dia turun dulu, eh, ambil liquidity di bawah, and then masih ada opportunity untuk dia rally gitu. Kalau dari sesi itu aja buat Near Protocol, kemudian Sui dan juga Pit Network. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Teman-teman, motor penggerak kita tetap ya adalah dari data makroekonomi, kemudian jumlah uang yang beredar saat ini, kemudian juga kemana Bitcoin bergerak, dan juga Bitcoin dominance jangan lupa teman-teman. Nah ini Bitcoin dominance-nya makin lama makin turun, jadi peluang sebenarnya untuk altcoin tetap strong, ini sangat-sangat terbuka ke depannya. Jadi gitu aja buat update kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat. Kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Bagi teman-teman yang pengen untuk join, linknya di kolom deskripsi. Oke, sekian aja akhir kata si Andre, makasih.